Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam chemistry, tetap semangat untuk meraih mimpi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang persamaan laju reaksi dan order reaksi. Laju reaksi dalam suatu reaksi sangat tergantung pada konsentrasi pereaksi-pereaksinya. Nah, hubungan antara konsentrasi pereaksi dan laju reaksi dinyatakan dengan persamaan laju reaksi. Untuk persamaan secara umum, misalnya PA plus QB menjadi RC plus SD, maka laju reaksi dapat dituliskan sebagai berikut. V sama dengan K konsentrasi A yang dilambangkan dengan A dikurung siku dipangkatkan M dikali konsentrasi B yang dilambangkan dengan B dikurung siku dipangkatkan dengan N. Terangannya V sama dengan laju reaksi, satuannya molar per sekon. Untuk K konstanta laju reaksi. A kurung siku yaitu konsentrasi molar zat A. Untuk B kurung siku konsentrasi molar zat B. M adalah order reaksi terhadap A dan N adalah order reaksi terhadap B. Jumlah dari M plus N merupakan order total yang ada. Lalu sebenarnya apa yang dimaksud dengan order reaksi? Order reaksi menyatakan bahwa besarnya pengaruh konsentrasi pada laju reaksi. Nah, pada umumnya harga order reaksi merupakan bilangan bulat seperti 1, 2, dan 3. Tapi kadang-kadang juga terdapat reaksi yang mempunyai order reaksi 0, order reaksi setengah, atau bahkan order negatif. Nah, beberapa order reaksi yang umum terdapat dalam persamaan kimia adalah order reaksi 0, 1, order 2, dan order negatif. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu order reaksi 0. Suatu reaksi kimia dinyatakan mempunyai order 0 jika besar laju reaksi tersebut tidak dipengaruhi oleh konsentrasi pereaksi. Nah, artinya seberapa peningkatan konsentrasi dari pereaksinya tidak akan mempengaruhi besarnya laju reaksi. Secara grafik, reaksi order 0 dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, dari grafik ini kita bisa melihat bahwa berapapun konsentrasi dari reaktannya, laju reaksi tidak mengalami perubahan, yaitu tidak mengalami kenaikan ataupun mengalami penurunan yang disebut dengan konstan. Berikutnya yaitu reaksi order 1. Nah, suatu reaksi kimia dinyatakan mempunyai reaksi order 1 apabila laju reaksi berbanding lurus dengan besarnya konsentrasi pereaksi. Nah, contohnya ada terdapat reaktan dengan konsentrasi 1 molar, laju reaksi kita lambangkan dengan V1. Nah, apabila reaktannya kita naikkan konsentrasinya menjadi 2 kali lipat, yaitu menjadi 2 molar, maka laju reaksinya juga menjadi 2 kali laju awalnya. Dan apabila reaktannya kita naikkan menjadi 3 kali lipat, yaitu menjadi 3 molar, maka laju reaksinya juga menjadi 3 kali lipat laju awalnya. Secara grafik, reaksi order 1 dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, selanjutnya reaksi order kedua. Suatu reaksi dikatakan mempunyai order reaksi kedua apabila besarnya laju reaksi merupakan pangkat 2 dari peningkatan konsentrasi reaksinya. Misalnya, untuk
reaktan dengan konsentrasi 1 molar, di mana laju reaksi awalnya kita lambangkan dengan V1. Apabila konsentrasi kita lambangkan menjadi 2 kali lipat, yaitu menjadi 2 molar, maka laju reaksinya menjadi 2/2 kali laju awalnya, yaitu 4 kali lipat dari laju awalnya. Nah, begitu juga jika konsentrasi reaktannya kita naikkan menjadi 3 kali lipat, yaitu menjadi 3 molar. Maka laju reaksinya menjadi 3/2 dari laju awalnya, yaitu menjadi 9 kali lipat dari laju awalnya. Nah, secara grafik reaksi orde 2 dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, berikutnya reaksi orde negatif. Suatu reaksi dikatakan mempunyai orde reaksi negatif apabila besar laju reaksi berbanding terbalik dengan konsentrasi pereaksinya. Artinya, apabila konsentrasi pereaksi dinaikkan atau diperbesar, maka laju reaksi justru akan menjadi lebih kecil. Nah, secara grafik, reaksi orde negatif dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, selanjutnya untuk dapat menentukan rumus laju reaksi tidak dapat hanya melihat reaksi lengkapnya saja, tetapi harus berdasarkan percobaan, yaitu pada saat percobaan konsentrasi awal salah satu reaksi dibuat tetap, sedangkan konsentrasi awal yang lainnya dibuat bervariasi. Nah, metode penentuan persamaan laju reaksi seperti ini disebut dengan metode laju awal. Nah, supaya lebih paham, kita coba langsung masuk ke contoh soal. Contoh soalnya yaitu reaksi gas bromin dengan gas nitrogen oksidasi sesuai dengan persamaan 2NO ditambah Br2 menjadi 2NOBr. Berdasarkan hasil percobaan diperoleh data sebagai berikut. Nah, tabel ini berisi data laju reaksi awal dari 4 percobaan, di mana konsentrasi awal NO dan Br2-nya dibuat variasi. Nah, yang ditanyakan di soal ini adalah A. Orde reaksi terhadap NO, B. Orde reaksi terhadap Br2, C. Persamaan laju reaksi, D. Orde reaksi total, E. Harga tetapan reaksi K, F. Besar laju reaksi konsentrasi NO sama dengan 0,2 molar dan konsentrasi Br2 sama dengan 0,1 molar. Nah, yang pertama kita tentukan terlebih dahulu yaitu orde reaksi terhadap NO. Nah, sesuai dengan apa yang kita bahas, maka persamaan laju reaksi adalah V sama dengan K konsentrasi NO dipangkatkan dengan ordenya yang dilambangkan dengan X, kemudian dikalikan dengan konsentrasi Br2 dipangkatkan dengan ordenya yang dilambangkan dengan Y. Nah, untuk menentukan orde reaksi terhadap NO, kita dapat membandingkan persamaan laju reaksi dari 2 percobaan yang konsentrasi Br2-nya dibuat tetap. Jika kita perhatikan dari 4 percobaan yang ada di tabel, maka percobaan yang konsentrasinya dibuat tetap adalah percobaan 1, percobaan 3, dan percobaan 4. Nah, kita bandingkan persamaan laju reaksi untuk percobaan pertama dan ketiga, sehingga V3 per V1 sama dengan K dikali konsentrasi NO pada percobaan ketiga dipangkatkan dengan orde reaksinya yang kita lambangkan dengan X dikalikan dengan konsentrasi Br2 pada percobaan ketiga dipangkatkan dengan orde reaksinya yang dilambangkan dengan Y dibagi dengan K dikali konsentrasi NO pada percobaan pertama dipangkatkan dengan orde reaksi yang kita lambangkan dengan X dikalikan dengan konsentrasi Br2 pada percobaan pertama dipangkatkan dengan orde reaksinya yang dilambangkan dengan Y. Dalam hal ini nilai K
K adalah sama sehingga dapat dicoret, dan konsentrasi Br2 pada percobaan pertama dan ketiga sama, jadi dapat dicoret juga. Sehingga V3 per V1 sama dengan konsentrasi NO pada percobaan ketiga dipangkatkan X dibagi konsentrasi NO pada percobaan pertama dipangkatkan Y. Kemudian kita masukkan data pada tabel. Untuk V3 nilainya 24, untuk V1 nilainya 6. Untuk konsentrasi NO pada percobaan ketiga, NO percobaan pertama yaitu 0,1. Sehingga 24 dibagi 6 sama dengan 0,2 dipangkatkan dengan X dibagi 0,1 dipangkatkan dengan Y. Sehingga 24 dibagi 6 sama dengan 4, 0,2 dibagi dengan 0,1 sama dengan 2X. Maka nilai X-nya sama dengan 2. Jadi order reaksi terhadap NO adalah 2. Nah, yang kedua kita tentukan order reaksi terhadap Br2. Nah, seperti yang tadi order reaksi terhadap NO, di sini juga menggunakan persamaan laju reaksi V sama dengan K konsentrasi NO dipangkatkan X dikali konsentrasi Br2 dipangkatkan dengan Y. Nah, untuk menentukan order reaksi terhadap Br2, kita dapat membandingkan persamaan laju reaksi dari dua percobaan yang konsentrasi NO-nya dibuat tetap. Jika diperhatikan, konsentrasi NO-nya yaitu pada percobaan 1 dan percobaan 2. Nah, kita bandingkan persamaan laju reaksi untuk percobaan 1 dan percobaan 2, yaitu V2 dibagi V1 sama dengan K dikali konsentrasi NO pada percobaan kedua dipangkatkan X dikali konsentrasi Br2 pada percobaan 2 dipangkatkan Y dibagi dengan K kali konsentrasi NO pada percobaan pertama dipangkatkan dengan X dikali konsentrasi Br2 pada percobaan pertama dipangkatkan dengan Y. K adalah sama sehingga dapat dicoret, dan konsentrasi NO2 juga sama sehingga dapat dicoret. V2 dibagi V1 sama dengan konsentrasi Br2 dari percobaan 2 dipangkatkan X dibagi konsentrasi Br2 dari percobaan 1 dipangkatkan dengan Y, hingga dapat dimasukkan bahwa V2-nya adalah 12 dan V1-nya adalah 6. Konsentrasi Br2 pada percobaan kedua yaitu 0,1. Sedangkan konsentrasi Br2 pada percobaan pertama adalah 0,05. Sehingga menjadi 12 dibagi 6 sama dengan 2, 0,1 dibagi 0,05 sama dengan 2 dipangkatkan dengan Y, sehingga Y sama dengan 1. Jadi order reaksi terhadap Br2 adalah 1. Untuk selanjutnya yaitu
yaitu menentukan persamaan laju reaksi. Dengan menggunakan persamaan seperti yang tadi, V sama dengan K dikali konsentrasi NO dipangkatkan dengan X dikali dengan konsentrasi Br2 dipangkatkan dengan Y. Karena tadi order reaksi dari NO-nya sudah diketahui, X sama dengan 2 dan order reaksi terhadap Br2 sudah diketahui yaitu 1, maka persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K kali konsentrasi NO dipangkatkan dengan 2 dikali konsentrasi Br2 dipangkatkan dengan 1, karena 1 tidak boleh tidak ditulis. Nah, selanjutnya untuk menentukan order reaksi total. Order reaksi pada NO2 adalah 2, sedangkan order reaksi pada Br2 adalah 1. Jadi order totalnya adalah order reaksi NO ditambah dengan order reaksi Br2. Jadi totalnya 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi order reaksi totalnya adalah 3. Nah, untuk menentukan harga tetapan reaksi K, yaitu karena tadi sudah diperoleh persamaan laju reaksinya, yaitu V sama dengan K dikali konsentrasi NO dipangkat 2 dikali konsentrasi Br2. Maka menjadi K, karena yang ditanyakan adalah K, jadi K sama dengan V per N konsentrasi NO dipangkatkan dengan 2 dikali konsentrasi Br2. Untuk menentukan harga ketetapan reaksi atau K dapat dilakukan dengan semua percobaan. Di sini saya contohkan pada percobaan pertama. K sama dengan 6 karena laju reaksi awalnya itu pada percobaan pertama adalah 6 dibagi dengan konsentrasi NO. Konsentrasi NO adalah 0,1 molar dipangkatkan dengan 2 dikali 0,05 yaitu konsentrasi Br2, menjadi K sama dengan 6 molar per sekon dibagi hasilnya 0,0005 molar pangkat 3, sehingga hasilnya yaitu K, hasil harga ketetapan reaksinya yaitu 1200 molar di pangkat min 2 sekon. Untuk selanjutnya yaitu menentukan besarnya laju reaksi jika NO sama dengan 0,2 molar dan Br2-nya sama dengan 0,1 molar. Menggunakan persamaan laju reaksi V sama dengan K kali konsentrasi NO dipangkatkan dengan 2 dikali konsentrasi Br2, yaitu langsung dimasukkan saja karena K-nya tadi sudah diketahui, maka V sama dengan 1200 molar pangkat min 2 per sekon dikali konsentrasi NO2 yaitu 0,2 molar dipangkatkan dengan 2 dikali 0,1 molar karena konsentrasi Br2-nya 0,1 molar, sehingga dapat diketahui bahwa V
laju reaksinya yaitu 4,8 molar per sekon. Cukup untuk pembahasan persamaan laju reaksi dan order reaksi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.